Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi dari persamaan diferensial. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke penjelasannya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengantar persamaan diferensial. Hal pertama yang dilakukan di sini yaitu mengetahui pengertian dari persamaan diferensial. Adapun pengertian dari persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan atau diferensial. Apabila Y fungsi dari X dan turunan Y terhadap X, maka dinotasikan dengan Y aksen sama dengan dy per dx, di mana variabel Y di sini itu dinamakan variabel terikat atau tak bebas, sedangkan variabel X dinamakan variabel bebasnya. Berdasarkan jumlah variabel bebasnya, persamaan diferensial dibagi dalam dua kelas, yaitu persamaan diferensial biasa atau PDB dan persamaan diferensial parsial atau PDP. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial? Adapun yang dimaksud dengan persamaan diferensial parsial adalah persamaan diferensial yang menyangkut turunan parsial dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Adapun contohnya yaitu turunan kedua dari U terhadap X ditambah turunan kedua dari U terhadap Y sama dengan du per dt. Kemudian contoh kedua yaitu X dikali dz per dx ditambah Y dikali dz per dy dikurang z sama dengan 0. Kemudian persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial yang menyangkut turunan biasa dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebas. Adapun contohnya yaitu dy per dx sama dengan e pangkat x ditambah sin x. Kemudian yang kedua yaitu 1 ditambah y dikali dx dikurang 1 dikurang x dikali dy sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke orde dan derajat. Tingkat atau orde dari persamaan diferensial didefinisikan sebagai tingkat dari derivatif tertinggi yang muncul dalam persamaan diferensial. Adapun contohnya yaitu Y aksen ditambah 3x dikali Y kuadrat ditambah x sama dengan 4, di mana contoh pertama ini itu dinamakan PD tingkat pertama. Kemudian contoh yang kedua yaitu turunan ketiga dari Y terhadap X ditambah 3 dikali turunan ketiga dari Y terhadap X sama dengan sin 2x, di mana contoh kedua ini itu dinamakan PD tingkat ketiga. Selanjutnya kita masuk ke derajat. Derajat atau degree dari suatu persamaan diferensial adalah pangkat dari suku derivatif tertinggi yang muncul dalam persamaan diferensial. Adapun contohnya yaitu 1 ditambah turunan ketiga dari Y terhadap X pangkat 2 ditambah 2 dy per dx pangkat 4 sama dengan Y, di mana ini termasuk persamaan diferensial derajat 2. Selanjutnya contoh kedua yaitu X dikali Y double aksen pangkat 3 ditambah Y aksen pangkat 4 dikurang X sama dengan 5, di mana contoh kedua ini itu termasuk persamaan diferensial derajat 3. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial orde 1 variabel terpisah. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi. Persamaan diferensial orde 1 disebut persamaan diferensial orde 1 variabel terpisah jika dapat dituliskan sebagai GY, Y aksen sama dengan Fx. Disebut variabel terpisah karena dapat dilihat di sini kita memisahkan antara variabel Y dengan variabel X yang dipisahkan dengan tanda sama dengan. Perhatikan bahwa Y aksen dapat dinyatakan dy per dx, sehingga bentuk definisi sebelumnya
dapat dituliskan sebagai GY dikali DY per DX sama dengan Fx. Selanjutnya, kedua ruas dikalikan dengan DX, maka didapatkan GY dikali DY sama dengan Fx dx. Jadi bentuk ini juga merupakan variabel dapat dipisah. Jadi variabel dapat dipisah di sini dapat dinyatakan dalam dua bentuk. Jadi yang ini adalah bentuk pertama dan yang ini adalah bentuk yang kedua. Kita masuk ke contoh soal. Evaluasi apakah PD berikut merupakan persamaan diferensial orde 1 variabel terpisah. Berarti persamaan diferensial tersebut harus dapat dipisahkan antara variabel Y dengan variabel X. Oke, pertanyaannya, apakah dapat dinyatakan dalam bentuk GY aksen sama dengan Fx? Jadi jika bisa berarti persamaan ini merupakan persamaan diferensial orde 1 variabel terpisah. Kalau tidak bisa berarti ini bukan merupakan persamaan diferensial orde 1 variabel terpisah. Adapun contohnya yaitu persamaan diferensial x y aksen ditambah x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Di sini kita harus memisahkan. Jadi di sini ada y aksen. Bagaimana agar x di sini tidak ada? Maka kita bagi dengan x, maka dihasilkan y aksen ditambah x ditambah seper x sama dengan 0. Maka dihasilkan y aksen sama dengan minus x min seper x. Y aksen sama dengan min x ditambah seper x. Dapat dilihat bahwa antara variabel y dan variabel x dapat dipisahkan. Jadi kesimpulannya persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial orde 1 variabel dapat dipisah. Selanjutnya kita akan menyelesaikan solusi persamaan diferensial orde 1 variabel dapat dipisah. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 variabel terpisah dapat dilakukan dengan mengintegralkan langsung. Karena variabelnya sudah terpisah, jadi kita hanya mengintegralkan fungsi yang memuat variabel y pada ruas kiri dan fungsi yang memuat variabel x pada ruas kanan. Oke, masuk ke contoh. Selesaikan persamaan diferensial x y aksen ditambah x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Karena persamaan ini belum termasuk variabel dapat dipisah, maka kita ubah dulu ke persamaan diferensial variabel terpisah terlebih dahulu. Caranya sama seperti contoh sebelumnya, yaitu x y aksen ditambah x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Dimana di sini kita harus memisahkan. Di sini ada y aksen. Bagaimana agar x di sini tidak ada? Maka kita bagi dengan x. Dihasilkan y aksen ditambah x ditambah seper x sama dengan 0. Maka menghasilkan y aksen sama dengan min kali x ditambah seper x. Selanjutnya, untuk mempermudah pengintegralan, kita akan mengubah y aksennya menjadi bentuk dy per dx. Jadi diperoleh y dy sama dengan min dikali x ditambah seper x dx. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Untuk ruas kiri menjadi integral y dy, kemudian sama dengan integral min x ditambah seper x dx. Integral dari y dy yaitu seper 2 y kuadrat sama dengan min dari integral. Karena ini adalah penjumlahan, kita bisa mengintegralkannya per suku. Jadi x ditambah seper x dx. Kemudian seper 2 y kuadrat sama dengan minus untuk integral dari x yaitu seper 2 x kuadrat. Kemudian integral dari seper x yaitu ln dari x ditambah c. Kemudian kita kalikan dengan 2, maka solusi umumnya adalah
Y kuadrat sama dengan min X kuadrat dikurang 2 ln X ditambah C. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai persamaan diferensial orde 1 homogen. Kita masuk ke definisinya, yaitu persamaan diferensial orde 1 disebut persamaan diferensial orde homogen jika dapat dituliskan sebagai Y aksen sama dengan G dikali Y per X. Untuk mengidentifikasi apakah suatu persamaan diferensial merupakan persamaan diferensial yang homogen atau tidak, kita langsung ke contoh. Evaluasi apakah PD berikut merupakan PD orde 1 homogen. Persamaan diferensial 2x y aksen dikurang y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan 0. Yang pertama, kita harus mengubahnya menjadi y aksen sama dengan g dikali y per x. Jadi dapat dihasilkan y aksen sama dengan y kuadrat dikurang x kuadrat per 2xy. Jadi y aksennya kita letakkan pada ruas kiri dan yang lainnya diletakkan pada ruas kanan. Jadi ini sama saja dengan 1/2 dikali y kuadrat dikurang x kuadrat per xy, dihasilkan 1/2 dikali y per x dikurang x per y. Karena tujuan kita di sini yaitu mengubahnya menjadi y per x, maka yang x per y ini kita ubah menjadi 1/2 dikali y per x dikurang 1/y per x. Jadi dimisalkan u sama dengan y per x, maka kita bisa bilang bahwa y aksen ini akan sama dengan g dikali y per x, dengan catatan bahwa gu karena y per x nya adalah u, maka gu di sini yaitu 1/2 dikali u dikurang 1/u. Jadi kita bisa merubahnya ke dalam PD orde 1 homogen, maka PD ini merupakan PD orde 1 homogen. Untuk menyelesaikan PD orde 1 homogen ini dapat dilakukan dengan mensubstitusi y per x dengan variabel yang lain. Jadi di sini kita misalkan z, yaitu disubstitusi y per x, sehingga persamaan diferensial akan berubah menjadi persamaan diferensial variabel terpisah. Selanjutnya, ketika sudah menjadi persamaan diferensial variabel terpisah, maka cara mencari solusinya pun sama dengan persamaan diferensial variabel terpisah. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan solusi umum PD 2xy y aksen ditambah x kuadrat dikurang 2y kuadrat sama dengan 0. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan yaitu kita cek dulu apakah PD ini merupakan PD yang homogen atau tidak. Jadi kita harus mengubahnya menjadi y aksen sama dengan gy per x. Maka dihasilkan y aksen sama dengan min x kuadrat ditambah 2y kuadrat per 2xy, maka dihasilkan 1/2 dikali x per y ditambah y per x. Jadi di sini sudah kelihatan bahwa ini bisa menjadi suatu fungsi y per x. Jadi ini tinggal diubah menjadi 1/y per x, karena bisa diubah menjadi fungsi y per x, maka ini merupakan PD homogen. Jika ini adalah homogen, berarti kita mensubstitusikan untuk mencari solusinya, yaitu dengan mensubstitusi dengan z sama dengan y per x, berarti y nya sama dengan x dikali z. Kita akan menurunkannya, jadi turunan dari y adalah dy, kemudian turunan dari yang ini turunannya yaitu z dx ditambah x dz. Kemudian dari soal ini kita ubah untuk y aksennya menjadi dy per dx, maka dihasilkan 2xy
dikali dy per dx ditambah x kuadrat dikurang 2y kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan dengan dx, maka dihasilkan 2xy dikali dy ditambah x kuadrat dikali dx dikurang 2y kuadrat dx sama dengan 0. Kemudian jadi karena dy-nya tadi sama dengan z dx ditambah x dz, maka dy nanti kita akan ganti dengan z dx ditambah x dz, dan untuk y-nya kita ganti dengan x dikali z. Maka didapat 2x untuk y yaitu x dikali z, dy yaitu z dx ditambah x dz, kemudian ditambah x kuadrat dx dikurang 2x dikali z kuadrat dx sama dengan 0. Jadi yang ini tadi nilainya yaitu x dikali z. Maka dihasilkan yang ini. Kemudian kita perhatikan di sini untuk 2x kuadrat z kuadrat dx dengan min 2x kuadrat z kuadrat dx, jadi ini habis, sehingga diperoleh 2x pangkat 3 dikali z dz sama dengan min x kuadrat dx. Karena tujuan kita adalah merubahnya menjadi variabel terpisah, jadi kita bagi semuanya dengan x pangkat 3, sehingga dihasilkan yang ini. Jadi yang ini itu sudah menjadi PD orde 1 variabel terpisah. Kemudian kedua ruas diintegralkan, maka diperoleh yang ini. Maka diperoleh z kuadrat sama dengan min ln x ditambah c. Karena tadi dimisalkan z itu y per x, maka didapat yang ini. Dan ini sama saja dengan y kuadrat sama dengan min x kuadrat ln dari x ditambah c. Jadi ini dikuadratkan, kemudian kedua ruas dikalikan dengan x kuadrat, maka dihasilkan yang ini. Selanjutnya kita masuk ke PD non homogen. Tapi sebelum itu, adapun pengalaman belajar yang dibutuhkan yaitu mengetahui mengenai integral, turunan, logaritma natural. Kemudian kita juga harus memahami PD variabel dapat dipisah dan PD homogen. Adapun bentuk umum PD orde 1 non homogen yaitu AX ditambah BY ditambah C DX ditambah PX ditambah QY ditambah R DY sama dengan 0. Dengan A, B, C, P, Q, R itu suatu konstanta. Jadi dari PD non homogen ini kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu jika AQ dikurang BP itu sama dengan 0, maka kita substitusikan V sama dengan AX ditambah BY dan DV sama dengan A dikali DX ditambah B dikali DY. Kemudian cara yang kedua yaitu jika AQ dikurang BP tidak sama dengan 0, maka V-nya sama dengan AX ditambah BY ditambah C dan V sama dengan PX ditambah QY ditambah R. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misal kita punya persamaan diferensial seperti ini, yaitu X ditambah Y ditambah 1 DX ditambah 2X ditambah 2Y ditambah 3 DY sama dengan 0. Jadi langkah pertama yaitu kita cari nilai A, B, C, P, Q, R. Jadi di mana A-nya adalah 1, B-nya adalah 1, C-nya adalah 1, P-nya 2, Q-nya 2, dan R-nya 3. Selanjutnya cari AQ dikurang BP. Maka untuk A-nya tadi yaitu 1,
dikali Q-nya 2, kemudian dikurang B-nya 1, dikali P-nya 2, maka hasil 0. Karena hasilnya 0, berarti kita pakai cara yang pertama. Jika AQ dikurang BP sama dengan 0, maka kita substitusikan V sama dengan AX tambah BY. Maka V sama dengan, untuk A yaitu 1 dikali X, ditambah B-nya yaitu 1 dikali Y, maka dihasilkan V sama dengan X tambah Y. Kemudian untuk dV sama dengan dx ditambah dy, maka kita cari turunannya. Jadi pada ada dy, dan tadi sudah dimisalkan V-nya yaitu sama dengan X ditambah Y. Maka di sini kita ganti X tambah Y dengan V. Berarti ada 3 variabel, sedangkan yang dibutuhkan itu cuma 2 variabel saja. Maka salah satu variabelnya kita eliminasi, boleh X, boleh Y. Jadi di sini kita mau mengganti dy-nya sehingga dy sama dengan df dikurang dx. Jika kedua ruas dibagi dengan dx, maka didapat dy per dx sama dengan df per dx min 1. Sehingga kedua ruas ini akan dibagi dengan dx, sehingga untuk dx di sini menjadi 1 dan dy di sini menjadi dy per dx. Kemudian dy per dx ini kita ganti dengan df per dx min 1, sehingga variabel y-nya akan hilang. Jadi dapat dilihat bahwa di sini kita mempunyai 2 persamaan, yaitu V sama dengan X ditambah Y dan dy per dx sama dengan df per dx min 1. Kemudian kita substitusikan ke soal, sehingga karena X ditambah Y diganti dengan V, sedangkan di sini 2X ditambah 2Y, maka dikelompokkan yang X tambah Y, kemudian yang 2X ditambah 2Y ini, untuk duanya kita keluarkan, maka dihasilkan yang ini. Karena V sama dengan X ditambah Y, maka dihasilkan yang ini. Kemudian kedua ruas dibagi dengan dx, maka didapatkan yang ini. Karena tadi dy per dx itu sama dengan df per dx min 1, sehingga kita substitusi ke persamaan, maka dihasilkan seperti ini. Lalu 2V ditambah 3 dikali masuk dengan dv per dx min 1, maka didapat. Kemudian V ditambah 1 dioperasikan dengan min 2V min 3, maka dihasilkan yang ini. Jadi dapat dilihat di sini sudah ada 2 variabel. Maka untuk mencari penyelesaiannya, maka kita akan menjadikannya PD dapat dipisah. Maka kedua ruas dikali dengan dx per min V min 2, sehingga didapat yang ini. Jadi ini sudah merupakan PD dapat dipisah. Selanjutnya integralkan kedua ruas, maka didapat X ditambah integral 2V ditambah 3 per min V min 2 dV sama dengan C1. Kemudian menjadi seperti ini. Dan dari sini dihasilkan yang ini. Karena yang ini dengan yang ini jadi 1, maka dihasilkan X dikurang integral 2 dikurang 1 V ditambah 2 dV sama dengan C. Kemudian integralnya dipisahkan dan didapat X min 2V ditambah ln mutlak U ditambah 2 sama dengan C2. Sebelumnya ingat bahwa tadi V itu sama dengan X ditambah Y, maka
untuk V-nya diganti dengan X ditambah Y, maka dihasilkan seperti ini. Kemudian X dikurang 2 dikalikan dengan X ditambah Y, maka didapat yang ini. Kemudian untuk X dikurang 2X sama dengan minus X, maka penyelesaian umumnya yaitu min X min 2Y ditambah ln mutlak S ditambah Y ditambah 2 ditambah C sama dengan 0. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial eksak. Persamaan diferensial eksak merupakan salah satu jenis persamaan diferensial biasa. Adapun definisinya yaitu persamaan mx, y dikali dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 disebut diferensial eksak pada domain D jika ada fungsi f dari dua variabel x, y, maka sedemikian hingga ketentuan tersebut sama dengan jumlah df, dx, y untuk setiap x, y elemen D. Sesuaikan definisi dengan persamaan mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0, maka diperoleh yang ini. Misalkan fx, y merupakan fungsi dua peubah x dan y yang terdefinisi di daerah asal D, sehingga fx, y memiliki turunan parsial pertama yang kontinu di daerah definisinya tersebut. Diferensial total atau eksak dari fx, y adalah sebagai berikut. Suatu persamaan diferensial orde pertama mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 disebut persamaan eksak jika sisi sebelah kanannya adalah diferensial total atau eksak dari fungsi fx, y yaitu mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan df per dx dikali dx, dx ditambah df per dy dikali dengan dy. Selanjutnya, persamaan 1 dapat dituliskan sebagai df sama dengan 0, sehingga penyelesaiannya adalah fx, y sama dengan c. Kemudian, dengan membandingkan komponen-komponen persamaan 2, dapat disimpulkan eksak jika ada suatu fungsi fx, y sama dengan c. Sedemikian sehingga df per dx sama dengan m, df per dy sama dengan n. Misalkan m dan n terdefinisi dan punya turunan parsial pertama yang kontinu pada bidang x, y, maka dari 4 dan 5 diperoleh dm per dy sama dengan d per dy dikali df per dx sama dengan turunan kedua dari f terhadap yx. Kemudian dn per dx sama dengan d per dx dikali df per dy sama dengan turunan kedua dari y dan x. Dari asumsi kekontinuan, turunan keduanya adalah sama, sehingga dm per dy sama dengan dn per dx. Jadi, persamaan diferensial mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 disebut eksak jika dm per dy sama dengan dn per dx dengan df per dx sama dengan m dan df per dy itu adalah n. Kita masuk ke teknik penyelesaian dari persamaan diferensial eksak. Jika sebuah persamaan diferensial adalah eksak, maka penyelesaiannya dapat diperoleh dengan metode berikut ini. Yang pertama yaitu tentukan persamaan diferensial mx, y dikali dx ditambah nx, y dikali dy sama dengan 0 disebut eksak dengan menguji dm per dy sama dengan dn per dx dengan df per dx sama dengan m dan df per dy sama dengan n. Kemudian yang kedua yaitu dengan penyelesaian fx, y melalui persamaan df per dx sama dengan n yang diintegralkan terhadap x menjadi
fx, y sama dengan integral mx, y dx ditambah cy sama dengan gx, y, di mana cy dapat ditentukan dengan cara menurunkan kembali persamaan pertama terhadap y, atau df per dy sama dengan n. Maka df per dy sama dengan c aksen y. Selanjutnya dengan cara yang sama, penyelesaian fx, y melalui persamaan df per dy sama dengan n yang diintegralkan terhadap y menjadi seperti pada m yang tadi, maka dihasilkan fx, y sama dengan integral n x, y dy ditambah c x sama dengan gx, y, di mana cx dapat ditentukan dengan cara menurunkan kembali persamaan ketiga terhadap x, atau df per dx sama dengan m. Maka df per dx sama dengan c aksen x. Kesimpulannya dari langkah pertama dari ketiga yaitu fx, y sama dengan gx, y ditambah c y ditambah c sama dengan 0, dan fx, y sama dengan gx, y ditambah cx ditambah c sama dengan 0. Untuk selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Adapun soalnya yaitu 2x tambah 3y dikali dx ditambah 3x ditambah 4y dikali dy sama dengan 0. Kemudian selanjutnya penyelesaiannya yaitu yang pertama yaitu menguji apakah soal tersebut termasuk persamaan diferensial eksak dengan menggunakan rumus dm per dy sama dengan dn per dx. Selanjutnya memisahkan m dan diturunkan terhadap y sehingga menghasilkan nilai 3. Maka mx, y sama dengan 2x tambah 3y. Untuk nilai m di sini yaitu 2x tambah 3y, maka d dikali 2x tambah 3y per dy sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Kemudian selanjutnya memisahkan n dan diturunkan terhadap y sehingga menghasilkan nilai 3. Maka nx, y sama dengan 3x ditambah 4y. Kemudian masukkan nilai n, maka d dikali 3x tambah 4y per dx sama dengan 3 ditambah 0 sama dengan 3. Dari pemisalan tadi dapat disimpulkan bahwa persamaan tersebut merupakan PD eksak karena nilai dari dm per dy sama dengan dn per dx, yaitu 3 sama dengan 3. Selanjutnya, pandang y konstan. Integralkan terhadap x dengan menggunakan teknik integral sehingga menghasilkan fx, y. Maka didapat fx, y sama dengan integral m x, y dx tambah c y, yaitu fx, y sama dengan integral 2x ditambah 3y dx ditambah cy. Maka hasil pengintegralannya yaitu fx, y sama dengan x kuadrat ditambah 3xy ditambah cy. Langkah selanjutnya gunakan rumus df per dy sama dengan n x, y untuk memperoleh nilai cy. Kemudian menurunkan fx, y terhadap y didapatkan a dikali x kuadrat ditambah 3xy ditambah cy per dy sama dengan 3x. Selanjutnya hasil dari df per dy yaitu 0 ditambah 3x ditambah c aksen y dijumlahkan dengan nilai nx, y yaitu 3x ditambah 4y sehingga diperoleh nilai c aksen y sama dengan 4y. Kemudian c aksen y didiferensialkan menjadi dc per dy, maka dc per dy sama dengan 4y atau dc sama dengan 4y dy. Kemudian diintegralkan dengan menggunakan teknik integral, yaitu integral dc sama dengan integral 4y dy. Untuk integral
DC yaitu C, dan integral 4Y dy yaitu yang ini. Maka nilai C sama dengan 2Y kuadrat. Dengan diperolehnya nilai C atau konstan, akan memperoleh nilai konstan yang lain yaitu C bintang. Maka C sama dengan 2Y kuadrat ditambah C bintang. Maka solusi umum dari PD eksak yaitu fx, y sama dengan x kuadrat ditambah 3xy ditambah 2y kuadrat ditambah C bintang. Selanjutnya, pandang x konstan dan integralkan nilai n x, y terhadap dy dengan menggunakan rumus integral sehingga dihasilkan fx, y sama dengan 3xy ditambah 2y kuadrat ditambah cx. Kemudian menurunkan fx, y terhadap x didapatkan yang ini. Maka c aksen x sama dengan 2x. Selanjutnya didiferensialkan. dc per dx sama dengan 2x. Dikali silang menghasilkan dc sama dengan 2x dx. Kemudian kedua ruas diintegralkan, maka didapat integral dc sama dengan integral 2x dx. Hasil pengintegralannya yaitu c sama dengan x kuadrat ditambah c bintang. Maka solusi umum dari PD eksak yaitu fx, y sama dengan 3xy ditambah 2y kuadrat ditambah x kuadrat ditambah c bintang. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu PD non eksak. Sebelum itu kita harus mengetahui pengalaman belajar apa yang perlu dibutuhkan. Jadi yang pertama yaitu memahami mengenai fungsi, turunan fungsi, integral fungsi, dan pahami juga mengenai PD eksak. Oke, kita masuk ke karakteristik persamaan diferensial non eksak. Di sini ada definisi. Definisinya yaitu persamaan diferensial non eksak adalah suatu persamaan diferensial tingkat 1 atau orde 1 yang berbentuk mx y dikali dx ditambah nxy dy sama dengan 0 dan memenuhi syarat do mx, y per do y sama dengan do nx, y per do x. Jadi persamaan diferensial non eksak dapat diselesaikan dengan cara mencari faktor integral dari persamaan tersebut. Setelah ditentukan faktor integralnya, maka persamaan diferensial tidak eksak tersebut menjadi persamaan diferensial eksak. Faktor integral persamaan diferensial eksak dapat dinyatakan dengan mu x, y. Setelah diketahui faktor integralnya, maka persamaan diferensial non eksak ditulis dalam bentuk mu xy xy dx ditambah nxy dy sama dengan 0. Dihasilkan mu xy dikali mxy ditambah u xy dikali nxy dy sama dengan 0. Jadi ini sudah merupakan persamaan diferensial eksak. Maka mx, y dx ditambah nxy dy sama dengan 0 yang merupakan PD tingkat 1 dengan mx, y sama dengan mu xy dikali mxy dan nxy sama dengan mu xy dikali nxy, sehingga diperoleh persamaan yang merupakan persamaan diferensial tingkat 1 berupa persamaan diferensial eksak yang memenuhi syarat do mxy per do y sama dengan do nxy per do x. Dengan mxy sama dengan mu xy dikali mxy dan nxy sama dengan mu xy dikali nxy adalah persamaan baru. Jadi persamaan baru tersebut dinamakan persamaan diferensial eksak, sehingga solusinya dapat ditentukan dengan menggunakan metode persamaan diferensial eksak. Kemudian kita masuk ke faktor integrasi persamaan diferensial non eksak. Karena mu xy dikali mxy dx ditambah nxy dikali dy sama dengan 0, maka do dikali mu m per do y sama dengan
do dikali mu n per do x, maka dihasilkan yang ini. Dalam hal ini kita tinjau dari beberapa kasus. Jadi ini dapat kita tinjau dari beberapa kasus. Misal mu x, y sama dengan mu x, yaitu fungsi bervariabel x saja, maka do mu per do y sama dengan 0, dan do mu per do x sama dengan du per dx, sehingga dihasilkan yang ini. Jika do m per do y dikali do n per dx per n suatu fungsi dari x atau fx, maka dari 1 per mu dikali d mu per dx sama dengan do m per do y dikali do n per do x per n, didapat 1/1 mu dikali d mu per dx sama dengan fx atau d mu per mu sama dengan fx dx. Maka kedua ruas integralkan. Untuk yang ini dihasilkan yang ini, kemudian yang ini diintegralkan menjadi seperti ini. Kemudian untuk integral du per u, yaitu ln mutlak u sama dengan integral fx dx, maka mu sama dengan e pangkat integral fx dx, maka mu sama dengan e pangkat fx dx, atau mu sama dengan e pangkat integral do m per do y dikali do n per do x per n dx, adalah faktor integral yang dicari. Kemudian yang kedua, misal mu sama dengan mu y, yaitu fungsi bervariabel y saja, maka do mu per dx sama dengan 0 dan do mu per dy sama dengan do mu per dy, sehingga dihasilkan yang ini. Untuk do u per dx itu sama dengan 0, maka disubstitusikan ke persamaan, maka dihasilkan yang ini. Jika do m per do y dikali do n per dx per min m suatu fungsi dari y atau dy, maka dari 1/mu dikali d mu per dy sama dengan do mu per do y dikali do n per do x per min m, didapat yang ini dengan yang ini. Kemudian semuanya diintegralkan, maka dihasilkan untuk integral do mu per mu sama dengan ln mutlak mu sama dengan min integral gy dy, maka mu sama dengan e integral gy dy. Jadi u sama dengan e pangkat min integral gy dy, atau mu sama dengan e pangkat min do m per do y dikali do n per do x per min m, adalah faktor integral yang dicari. Kemudian yang ketiga yaitu bila mu x, y sama dengan mu z sama dengan mu mutlak xy dengan z sama dengan xy, maka do z per dx sama dengan y, do z per do y sama dengan x, dan do mu per do z sama dengan do mu per dz. Selanjutnya do mu per do x sama dengan do mu per do z dikali do z per do x sama dengan y dikali do mu per dz. Jadi ini merupakan persamaan keempat, dan do mu per do y sama dengan x dikali d mu per dz, termasuk persamaan kelima. Kemudian substitusikan 4 dan 5 ke
do mu M per do Y sama dengan do mu N per dx do X, sehingga diperoleh faktor integrasi mu dikali Z. Untuk do mu M per do Y sama dengan do mu N per do X, maka dihasilkan seperti ini. Untuk mx d mu per dz ditambah mu dikali dm per do m per do y sama dengan n dikali y dikali d mu per dz ditambah mu dikali do n per do x, maka dihasilkan seperti ini. Maka d mu per mu sama dengan do m per do y dikali do n per do x per y kali n dikurang x dikali m dz. Kemudian kedua ruas diintegralkan menghasilkan yang ini. Maka untuk integral d mu per mu sama dengan ln mu. Kemudian yang ini tetap, maka mu dikali z sama dengan e pangkat do m per do y dikali do n per do x per y dikali n dikurang x dikali m dikali dz. Jadi mu sama dengan mu mutlak xy sama dengan e pangkat integral do m per do y dikali do n per do x per y dikali n dikurang x dikali m dz adalah faktor integral yang dicari. Kemudian kita masuk ke yang keempat. Bila mu x, y sama dengan mu z sama dengan mu mutlak x tambah y dengan z itu yaitu x tambah y, maka do z per do x sama dengan 1. Kemudian do z per do y sama dengan 1 dan do mu per do z sama dengan do mu per do z. Selanjutnya untuk do mu per do x sama dengan do mu per do z dikali do z per do x sama dengan do mu per dz. Jadi ini termasuk persamaan keempat, dan do mu per do y sama dengan do mu per dz. Kemudian ini termasuk persamaan kelima. Kemudian kita substitusikan persamaan 4 dan 5 ke do mu m per do y sama dengan do mu n per do x, sehingga diperoleh faktor integrasi mu dikali z, maka dihasilkan yang ini. Kemudian do mu per mu sama dengan do m per do y dikali do n per do x per n dikurang m dz. Maka dia untuk integral ln mu sama dengan mu dikali z sama dengan e pangkat integral do m per do y dikali do n per do x per n dikurang m dx. Jadi u dikali z sama dengan mu mutlak x tambah y sama dengan e pangkat do m per do y dikali do n per do x per n dikurang m dz adalah faktor integral yang dicari. Kemudian bila u sama dengan mu mutlak x min y, maka mu sama dengan e integral do m per do y dikali do n per do x per n ditambah m dz. Bila mu sama dengan mu mutlak x pangkat 2 ditambah y pangkat 2, maka mu sama dengan e pangkat integral do m per do y dikali do n per do x per do x per 2x n dikali 2y dikali m dz. Kita masuk ke contoh soal dan penyelesaian. Yang
Yang pertama yaitu untuk do M per do Y dikali do N per do X. Yang pertama itu kita harus menguji apakah ini merupakan PD eksak. Selanjutnya kita misalkan M kemudian diturunkan terhadap Y, maka dihasilkan nilai 4X ditambah 6Y. Selanjutnya memisahkan N kemudian diturunkan terhadap X sehingga menghasilkan nilai 2X ditambah 2Y. Jadi dapat dilihat bahwa ini bukan merupakan PD eksak karena nilai do M per do Y tidak sama dengan nilai do N per do X. Maka selanjutnya untuk seper N dikali do M per do Y dikali do N per do X sama dengan 2 dikali X tambah 2Y per X dikali X tambah 2Y sama dengan 2X. Jadi ini menghasilkan fungsi dari X saja. Kemudian selanjutnya kita gunakan teknik integral dan Euler untuk memperoleh persamaan yang merupakan PD eksak. Maka dihasilkan X kuadrat dikali 4XY ditambah 3Y kuadrat dikurang X dx ditambah X pangkat 3 X tambah 2Y dy sama dengan 0. Jadi diperoleh PD eksak dengan mengalihkan X kuadrat pada soal PD non eksak. Karena sudah diubah menjadi PD eksak, maka do N per do Y sama dengan do N per do X. Dihasilkan yang ini. Jadi yang ini itu merupakan rumus untuk menyelesaikan masalah sehingga menghasilkan solusi umum PD eksak. Untuk do M per do Y sama dengan X kuadrat dikali 4XY ditambah 3Y kuadrat dikurang X, maka selanjutnya kita turunkan terhadap Y, maka dihasilkan 4X kuadrat dikali Y ditambah 3X kuadrat Y kuadrat dikurang X pangkat 3. Kemudian pandang Y konstan, maka Fx, Y sama dengan integral 4X kuadrat Y ditambah 3X kuadrat Y kuadrat dikurang X pangkat 3 dx ditambah G dikali Y. Dihasilkan dari integral Mx, Y terhadap X. Do F per do Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3Y ditambah GY. Untuk Fx, Y diturunkan terhadap Y untuk mencari nilai dari Gx. Maka dihasilkan do F per do Y sama dengan Nx, Y. Jadi ini merupakan rumus untuk mencari nilai dari Gy. Maka dihasilkan X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikali Y ditambah 3Y sama dengan X pangkat 3 dikali X tambah 2Y. Hasil dari turunan Fx, Y kemudian dijumlahkan dengan Nx, Y sama dengan X pangkat 3 dikali X tambah 2Y sehingga menghasilkan nilai dari Gy, yaitu sama dengan 0. Kemudian Gy itu diferensialkan menjadi dc per dy, kemudian diintegralkan dengan menggunakan teknik integral seperti yang ini. Dengan diperolehnya nilai C konstan, maka solusi umum PD eksak yaitu Fx, Y sama dengan X pangkat 4Y ditambah X pangkat 3Y kuadrat min seperempat X pangkat 4 ditambah C. Selanjutnya kita masuk ke PD linear. Tapi sebelum itu, adapun pengalaman belajar yang dibutuhkan yaitu mengenai faktor integral, turunan, kemudian kita harus memahami PD eksak dan PD non eksak. Adapun bentuk umum PD linear adalah dy per dx ditambah pxy sama dengan qx.
Bentuk umum dari PD linear ini agak beda dengan PD-PD sebelumnya. Jika didapat PD dengan bentuk seperti ini, berarti bisa dikenali bahwa cara penyelesaiannya ini memakai PD linear. Jadi, dy per dx ini merupakan suku pertama, ditambah di depan y pada suku kedua ini, yaitu suatu fungsi dalam x. Sedangkan yang ruas kanan ini suatu fungsi yang x saja. Jadi cara penyelesaian PD linear ini menggunakan metode faktor integral. Jadi ini tadi PD-nya. Jadi ini akan dibawa ke persamaan PD non eksak. Kedua ruas dikalikan dx menjadi dy ditambah pxy dx sama dengan qx dx. Jadi di sini ada dx, di sini juga ada dx. Maka kita kurangi kedua ruas dengan qx dx. Maka didapat dy ditambah pxy dx dikurang qx dx sama dengan 0. Lalu dx-nya difaktorkan, dihasilkan dy ditambah pxy dikurang qx sama dengan 0. Jadi yang ini akan kita bawa ke bentuk PD yang sudah sering kita temui, yaitu mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0. Maka yang ini kita bawa ke depan, maka penulisannya seperti ini. Jadi ini bentuknya sudah seperti PD biasanya yang sudah sering kita temui. Jadi mx, y sama dengan pxy dikurang qx dan nxy sama dengan 1. Jadi akan dicek apakah ini eksak atau tidak. Berarti kita turunkan m terhadap y, maka dihasilkan yang ini. Berarti turunan m terhadap y adalah px. Lalu turunkan n terhadap x, maka 1 diturunkan terhadap x, hasilnya adalah 0. Jadi dapat dilihat bahwa do m per do y itu tidak sama dengan do n per dx, do x. Berarti PD ini adalah PD non eksak. Yang pertama yaitu kita cari faktor integralnya dengan cara do m x, y per do y dikurang do n x, y per do x sama dengan dimana do m per do y adalah px, do n per do x adalah 0, sehingga do m per do y dikurang do n per do x, yaitu px dikurang 0 sama dengan px. Ingat bahwa mx, y sama dengan px dikurang qx dan nx, y sama dengan 1, sehingga seper mx, y dikali do mxy per do y dikurang do nxy per do x sama dengan, jadi nilai dari yang ini tadi yaitu px, kemudian dikali dengan seper untuk nilai mx, y yaitu px dikurang qx, maka dihasilkan px per pxy dikurang qx. Kemudian untuk yang seper nx, y dikali dengan do mxy per do y dikurang do nxy per do x sama dengan, jadi yang ini tadi nilai dari yang ini yaitu px, kemudian dikali dengan seper untuk nxy yaitu 1, maka dihasilkan px. Jadi kita pakai yang ini karena hanya memiliki satu fungsi saja, sedangkan yang ini memiliki dua fungsi, jadi kita pakai yang ini. Kemudian selanjutnya kita substitusikan untuk mencari faktor integral, berarti dihasilkan yang ini, maka faktor integralnya yaitu yang ini.
Selanjutnya kita kalikan faktor integral ke PD awal, yaitu dy per dx ditambah pxy sama dengan qx, maka diperoleh yang ini. Kemudian yang ini dikali masuk dengan yang ini, dihasilkan yang ini. Selanjutnya kedua ruas dikalikan dengan dx, maka didapat seperti ini. Kemudian yang ini menghasilkan d dikali e pangkat integral px dx dikali y sama dengan e pangkat integral px dx dikali qx. Selanjutnya kedua ruas diintegralkan, dihasilkan e pangkat integral px dx dikali y ditambah c sama dengan yang ini tetap. Kemudian kedua ruas dikurang c, maka dihasilkan yang ini. Terus kenapa di sini plus? Jadi ini hanya menyatakan konstanta. Selanjutnya kita cari y karena kita akan mencari penyelesaian umumnya. Jadi kedua ruas dibagi dengan e pangkat integral px dx, maka dihasilkan yang ini. Jadi ini adalah penyelesaian umum dari PD linear.